Mengapa presiden di Indonesia sejak Bung Karno hingga SBY berakhir dengan kisah yang sedih? Kita bisa melihat sejarah. Tahun 45 Bung Karno menjadi presiden. Ia dielu-elukan sebagai proklamator dan pahlawan rakyat Indonesia. Namun sejak tahun 65, 66, kemudian para mahasiswa yang memujanya berbalik menjatuhkannya. Bung Karno pun kehilangan kekuasaannya dengan cara-cara yang sedih. Datanglah Pak Harto. Ia menjadi presiden di tahun 68 secara resmi. Ia dipuja sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Namun tahun 98 kembali rakyat menjatuhkannya dan ia berakhir dengan kisah yang sedih. Kemudian datanglah Habibie. Ia membawa Indonesia bertransisi menuju demokrasi. Tapi tahun 99 laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Habibie pun berujung pada kisah yang sedih. Kemudian Gus Dur dipilih menjadi presiden Indonesia dari kalangan budayawan, dari kalangan pemikir. Tapi tak lama kemudian tahun 2001 Gus Dur pun dimakzulkan oleh MPR. Megawati tampil sebagai presiden wanita pertama di Indonesia. Itu terjadi di tahun 2001. Tapi di tahun 2004 kita lihat PDIP, partai yang dipimpinnya, merosot perolehannya pada pemilu sebelumnya. Itu di tahun 1999, Partai Megawati mendapatkan perolehan tinggi sekali, 33,7%. Tapi tahun 2004 merosot hampir separuhnya. Kemudian datang pula SBY, ia presiden pertama yang dipilih secara langsung. Ia pun juga dipuja dan dipuji. Tapi di tahun 2014, partainya Partai Demokrat juga merosot hampir separuh. Dulu itu dipilih oleh 20,85% sebagai partai pemenang pemilu, tapi 2014 merosot tinggal 10,19%. Banyak pula kemudian pengurus teras Partai Demokrat yang masuk penjara karena korupsi. Mengapa mereka berujung sedih? Ini perlu riset yang mendalam. Tapi akankah Jokowi membawa tradisi yang berbeda? Karena kini Jokowi berdasarkan survei LSI sangatlah populer. Tingkat approval ratingnya, orang menyetujui, orang puas padanya di atas 78%. Semoga Jokowi berbeda, membawa tradisi yang baru, tradisi presiden yang tidak berujung secara sedih. Demikianlah Ekspresi Data bersama saya, Denny J.A.